daya manusia merupakan unsur penting, bahkan bisa menjadi yang paling penting dalam sebuah organisasi. Organisasi harus selalu tumbuh dan berkembang. Dalam hal ini, peran individu di dalamnya sangatlah penting dalam pertumbuhan dan perkembangan organisasi. Keberhasilan sebuah organisasi merupakan tujuan yang selalu ingin dicapai. Perkembangan dari sumber daya manusia di dalamnya merupakan salah satu faktor penentu terwujudnya tujuan tersebut. Robert L. Mathis, pelatihan adalah sebuah proses di mana orang mendapatkan kapabilitas untuk membantu pencapaian tujuan-tujuan organisasional. Sedangkan perkembangan adalah segala upaya untuk meningkatkan kinerja manajemen saat ini atau masa depan dengan memberi bekal pengetahuan, perubahan sikap, atau peningkatan keterampilan. Selanjutnya yaitu ada proses pelatihan. Terdapat 4 proses pelatihan, yaitu penilaian, perancangan, penyampaian, dan evaluasi. Yang pertama adalah penilaian. Penilaian berfungsi untuk menganalisis kebutuhan penilaian dan mengidentifikasi tujuan dan kriteria pelatihan. Selanjutnya yaitu perancangan. Perancangan berfungsi untuk memilih metode pelatihan dan merencanakan isi pelatihan. Dan selanjutnya yaitu ada penyampaian. Penyampaian berfungsi untuk menjadwalkan pelatihan, melaksanakan pelatihan, dan memantau pelatihan. Dan terakhir adalah evaluasi. Evaluasi berfungsi untuk mengukur hasil-hasil pelatihan dan membandingkan hasil pada tujuan atau kriteria. Selanjutnya adalah manfaat dari pelatihan dan perkembangan karyawan dalam suatu perusahaan. Sumber daya manusia dalam suatu instansi, baik itu organisasi maupun perusahaan, sangat penting keberadaannya. Kualitas sumber daya manusia yang baik dan maju akan memberikan efek positif terhadap instansi itu sendiri. Manfaat kegiatan pelatihan karyawan bagi perusahaan adalah seperti berikut. Pertama, perusahaan dapat bersaing dengan para kompetitor dan menyesuaikan diri dengan kemajuan. Yang kedua, perusahaan mampu menyiapkan dan menjawab tantangan di masa yang akan datang. Yang ketiga, perusahaan dapat menghadirkan produk berkualitas yang dapat meningkatkan citra perusahaan itu sendiri. Yang keempat, perusahaan lebih fleksibel dalam mekanisme penggunaan alat-alat baru. Dan yang terakhir, perusahaan dapat mempersiapkan karyawan-karyawan untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi. Ya, selanjutnya itu manfaat kegiatan pelatihan bagi karyawannya. Yang pertama, karyawan dapat mengerti dan bertanggung jawab terhadap job desk pekerjaannya. Karyawan dapat menghindari kesalahan yang dapat menyebabkan kerugian terhadap dirinya dan perusahaan. Selanjutnya, citra karyawan dapat meningkat karena terupgrade skill serta attitude dirinya. Yang keempat, karyawan sudah memegang blueprint cara kerja yang baik dan benar. Dan yang terakhir, produktivitas kerja semakin meningkat dan berefek kepada kemajuan perusahaan. Kita ke metode-metode pelatihan. Metode-metode pelatihan pertama ada pelatihan internal. Pelatihan internal itu adalah pelatihan yang disediakan oleh company-nya langsung, perusahaannya langsung. Pelatihan eksternal, misal company-nya itu biasanya nggak ada buat pelatihan itu. Terus yang ikut metode pelatihan ini dia ngikutin pelatihannya di luar kantor. Nah, terus ada juga e-learning. E-learning itu adalah pembelajaran di online, kayak jatuhnya kayak Udemy, terus kayak Skill Academy kalau misalnya dari Indonesia. Apa beda pelatihan eksternal sama e-learning? Perbedaannya adalah pelatihan eksternal itu di luar tapi dia offline, kalau e-learning itu online. On job training, terus ada rotasi jabatan, coaching, dan penugasan sementara. Ini 3 itu yang tadi dibuat buat mengukur kemampuan yang sudah ikut training. Terus ada juga magang. Ketika suatu magang di perusahaan, jadi si intern itu bakal tahu apa yang dia suka, apakah job itu dia suka atau enggak. Terus ada juga manfaat pelatihan dan pengembangan. Terus manfaatnya apa? Meningkatkan kepuasan kerja karyawan, meningkatkan motivasi karyawan, peningkatan dalam strategi dan inovasi produk, dan memperbaiki metode dalam kerja karyawan.